Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan kembali mereview sebuah aplikasi sistem pakar. Pada video sebelumnya adalah metode backward chaining ya. Nah, pada kesempatan ini adalah penerapan sistem pakar dalam diagnosa penyakit juga, tetapi menggunakan metode gabungan nih, yaitu gabungan dari metode backward chaining dengan certainty factor. Oke, yang pertama pada aplikasi ini adalah program sebelumnya ya, program backward chaining sebelumnya, tetapi saya tambah fitur di mana terdapat metode baru untuk melakukan identifikasi penyakit dengan menampilkan informasi faktor kepastian nantinya. Jadi terdapat faktor kepastian, misalkan berapa persen dia aplikasi ini mengidentifikasi sebuah penyakit, tingkat persentasenya berapa, misal seperti itu. Oke, yang pertama pada program ini sama seperti program sebelum ya. Di bagian pengguna ada data admin dan dokter. Di sini saya login sebagai admin ya. Jadi saya bisa mengelola data dokter. Setelah itu ada halaman penyakit. Di sini sama juga dengan sebelum-sebelumnya. Di sini ada 3 penyakit, tidak saya ubah sedikit pun. Ada 3 penyakit dan juga ada beberapa gejala. Di sini sekitar 47 gejala. Setelah itu ada basis pengetahuan. Kita cek dulu untuk basis pengetahuan dengan penyakit influenza. Lihat data, di sini ada 10 gejala ya. Oke, yang pertama dilakukan karena di sini adalah metodenya gabungan, jadi kita harus menentukan bagaimana metode certainty factor itu bekerja ya. Jadi kita harus menentukan poin dari setiap gejala. Jadi setiap gejala ini punya poin. Di sini di bagian halaman gejala ada poin. Nah, untuk lebih mudah, jadi teman-teman harus siapkan dulu nama penyakitnya, lalu siapkan juga gejala-gejala di penyakit tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan jelaskan mengenai penyakit influenza. Oke, influenza. Di dalam penyakit ini terdapat 10 gejala ya. Catat beberapa gejalanya. Ini untuk kita agar mempermudah dalam perhitungan faktor kepastiannya nanti, karena menggunakan poin ya. Ada poin di setiap gejala ini, terdapat poin sebagai nilai untuk menentukan tingkat akurasi yang dialami oleh pengguna pada saat menggunakan sistem. Di sini saya ajarkan agar mudah bagi teman-teman untuk mengelola aplikasinya menggunakan metode certainty factor. Oke, 10 gejala sudah ada. Jadi setiap gejala ini harus diberi nilai ataupun poin ya. Di sini ada 10. Karena ini 10, maka mudah bagi kita untuk membagi sebuah nilai. Karena perlu teman-teman ingat bahwa setiap gejala yang ada, total keseluruhannya harus mempunyai jumlah ataupun nilai 100. Ini adalah 100% ya. Harus mempunyai nilai 100%. Jadi jika ada 10 gejala, maka masing-masing gejala ini mempunyai nilai 10 ya. 10. Ini tergantung pada gejala yang dialami. Ini saya buat saja contoh 10. Tetapi jika antara gejala ini terdapat nilai yang berbeda, misalkan demam ini kita buat nilai 5, maka seharusnya total keseluruhannya menjadi 95 ya. Nah, jadi harus ditambah lagi ke gejala lain 5
agar mencukupi 100. Jadi anggap saja tidak langsung 15 itu. Artinya total keseluruhan jumlah nilai pada setiap gejala itu 100. Ini 100% ya maksudnya. 100%. Agar mempermudah, jadi saya buat saja 10. Karena ada 10 gejala. 10 gejala, masing-masing gejala ini mempunyai nilai 10. Jadi totalnya ada 100%. Maksudnya di sini 10% ya. Oke. Masing-masing nilai ini 10%. Nah, setelah teman-teman punya data seperti ini, misalkan ada penyakit yang lain pada sistem pernapasan, contohnya di sini ya, bronkitis misalkan. Jadi ada penyakit yang kedua namanya bronkitis. Nah, jumlah gejala pada penyakit ini anggap saja 5. Maka total keseluruhan harus tetap 100%. 100%. Jadi setiap gejala ini kita buat, kalau ingin sama rata maka menjadi 20% setiap poin dari gejala ini. Nah, seperti itu. Jadi harus totalnya menjadi 100%. Nah, mungkin saya kira teman-teman ngerti ya maksudnya. Intinya total keseluruhan poin ataupun nilai dari setiap gejala itu jika dijumlahkan menjadi 100%. Oke, itu sebagai contoh. Jika kita sudah membuat data seperti ini, maka selanjutnya kita masuk ke gejala pada aplikasinya. Di sini saya sudah punya beberapa data gejala ya. Dan juga data penyakit. Oke, kita coba untuk melakukan uji testing program. Di sini terdapat data gejala. Kita coba satu data penyakit ya, dengan data yang telah kita rancang sebelumnya, yaitu 10 gejala dengan masing-masing poinnya 10%. Lalu kita cari gejala yang sudah kita buat ini pada halaman gejala. Di sini sudah saya buat 10 ya. 10 gejala dengan masing-masing poinnya, poin gejala 10. Di sini poin gejalanya 10. Lalu kita bisa uji testing program. Oke, sebagai pengujian jika kita menggunakan di sisi pengguna, jika menggunakan gejala yang ada semuanya ini, maka secara otomatis juga akan menjadi 100% ya. Akan menjadi 100%. Karena ini untuk testing, maka kita coba untuk 4 penyakit saja. 4 penyakit ini kita akan coba, anggap saja 4 penyakit ini adalah 4 keluhan ataupun gejala yang dirasakan oleh pengguna ya. Oke, mulai konsultasi pada halaman beranda, lalu klik influenza. Anggapannya di sini seorang pengguna ingin mendeteksi apakah benar ia terkena penyakit influenza atau tidak. Maka akan muncul 10 gejala di penyakit influenza, di mana masing-masing dari gejala ini sudah kita buat nilai ataupun poin tadi 10%. Kita anggap saja 4 gejala ini yang kita rasakan. Yang pertama demam ya, letih dan lesu, kehilangan selera makan, pilek atau bersin. Maka yang lainnya kita pilih tidak.
Ini sebagai contoh saja ya, karena kita akan mengetes apakah benar terdeteksi bahwa pengguna ini terkena penyakit influenza atau tidak. Jikalau benar, maka berapa persen tingkat akurasinya ataupun nilai faktornya. Lalu kita klik submit, lalu akan muncul hasil diagnosa. Di sini menampilkan bahwa kemungkinan mengidap penyakit influenza 40%. Artinya program ini telah akurat dalam hal identifikasi penyakit dengan menentukan nilai ataupun poin. Dalam metode certainty factor ini disebut CF ya, ataupun sering disebut CF atau nilai kepastian. Jadi nilai kepastian ia terkena penyakit influenza sebesar 40%. Kenapa 40%? Karena hanya 4 gejala yang ia alami dari 10 gejala yang ada, di mana masing-masing gejala tersebut telah kita atur 10%. Apakah nilai masing-masing gejala ini harus 10%? Tidak harus 10%. Ini tergantung pada nilai yang diberikan oleh seorang pakar. Intinya, total keseluruhan jika dijumlahkan adalah 100%. Kita contohkan saja, misalkan kita coba untuk konsultasi ulang, pilih influenza. Jika semua gejala yang ada pada influenza dialami ya, maka secara otomatis terdeteksi bahwa dia ataupun teridentifikasi bahwa dia terkena penyakit influenza sebesar 100%. Nah, 100% jika semua gejala ia rasakan. Mungkin teman-teman ngerti ya sampai di sini. Di bagian penyebab ini kita inputkan pada saat penginputan nama penyakit. Begitupun juga di solusi penyakit, waktu kita inputkan di sini juga ada nama penyakit, penyebab, dan solusi. Nah, itulah review sedikit tentang aplikasi sistem pakar menggunakan metode certainty factor dan juga backward chaining. Ini adalah metode gabungan ya. Jangan lupa untuk berkomentar jika ada yang ingin ditambahkan oleh teman-teman semua ataupun kritik dan saran. Dan untuk video selanjutnya saya akan berbagi metode forward chaining dengan certainty factor. Ini adalah video ketiga saya, yaitu backward chaining dan certainty factor. Video keempat juga metode gabungan ya. Untuk download shortcode aplikasi ini bisa di blog saya di mycoding.net. Saya sengaja bagikan di sana agar mudah untuk menampilkan link downloadnya, karena di YouTube tidak saya sediakan untuk link download aplikasi ini. Yang tersedia di blog ya. Jika teman-teman butuh aplikasinya bisa download di blog saya. Jadi semua program yang saya review di channel YouTube ini ada di mycoding.net shortcode aplikasinya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Semoga ini menambah wawasan teman-teman juga ya mengenai metode dari sistem pakar. Dan untuk video selanjutnya insya Allah akan secepatnya saya lakukan upload. Sekian, terima kasih.